Kalau jadi guru, kamu butuh kualitas akhlak lebih dalam lagi. Tidak sekedar kayak murid tadi. Dan proses ini jadi dibalik. Kalau kalian yang punya cita-cita jadi guru, sebelum jadi guru, asahlah ini dulu. Insya Allah nanti Allah meridhoi dan kamu dibukakan jalan untuk jadi guru. Berarti kamu siap jadi guru. Jadi yang pertama apa? Muraqabah. Muraqabah itu tadi, hiduplah dengan rasa Allah selalu melihatku. Itu penting. Terus khauf. Innama yakhshallahu min ibadil ulama tadi, khauf. Rasa takut. Tenang, khusyuk, tawadhu. Jangan ketipu oleh popularitas-popularitas kecil sebelum kamu nyampe tujuan. Jangan kagetan, jangan gampang panik, tenang, khusyuk, tawadhu. Tenanglah. Hidup ini sudah ada yang ngatur. Gak usah gampang galau. Apapun yang terjadi, kembalikan pada yang di atas. Kamu tenang, khusyuk dan tawadhu. Terus wirai, jaga diri. Terus bersandarlah hanya pada Allah. Apapun yang terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya tempat kita bersandar hanya Allah. Terus jangan mengejar keuntungan duniawi. Begitu guru-guru itu orientasinya keuntungan duniawi, barokah ilmunya hilang. Saya tidak tahu hari ini banyak guru yang dikejar itu. Sertifikasi lah, bonus tambahan, bonus jam lah. Loh itu nggak apa-apa. Kalau memang haknya dapat itu monggo, tapi orientasinya jangan ke situ. Kalau orientasinya ke situ itu blunder spiritual. Guru itu mulia, mengajar itu mulia. Tapi kemuliaan itu kalau diarahkan targetnya hanya pada dunia, dia menghasilkan kebalikannya. Kayak di taklim kemarin, dunia itu sangat hina, termasuk orang-orang yang lekat pada dunia. Jadi janganlah bahwa nanti ada hakmu, ada sistem administrasi yang menuju ke sana, misalnya gajimu harus naik, tunjangannya harus naik, tidak masalah, itu hakmu. Dia akan datang sendiri kalau kamu serius. Jadi jangan ngejar keuntungan duniawi. Terus jangan pilih kasih pada anak didikmu. Jangan ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan. Zuhud. Zuhud itu tidak kemaruk, tidak tamak pada dunia. Terus jangan melakukan hal-hal yang rendah, ketahuan atau tidak ketahuan. Oh itu susah. Kalau ketahuan mungkin kamu bisa jaga. Yang tidak ketahuan ini, orangnya alim luar biasa, nanti Twitteran, yang di follow yang hot-hot. Itu kan gak ada orang tahu, wong Twitteran kan sendirian. Tapi itu termasuk perilaku rendah. Allah tahu loh. Cuma kan kamu gak terlalu takut kalau Allah itu tahu. Semakin kamu tidak takut, semakin menunjukkan sebenarnya kamu belum makom ulama. Orang yang merasa Allah selalu melihat, itu meskipun gak ada orang yang tahu, dia takut. Oke, terus menjauhkan diri dari tempat-tempat yang memancing dosa, maksiat. Bahasanya tempat-tempat kotor. Terus perhatikan syiar Islam dan zahirnya hukum. Jadi ya termasuk suka berjamaah, ya zakat, ya haji, itu kan zahirnya hukum. Terus perhatikan syiar juga, karena kalau kamu jelek, Islam juga kelihatan jelek. Apalagi kamu ulama, kamu ustadz, kamu guru. Semua yang kamu lakukan itu berhubungan dengan syiar Islam. Maka hati-hati. Terus lakukan segala yang konotasinya kesunahan dan kemaslahatan. Bergaulah dengan akhlak yang baik. Bersihkan hatimu dari segala yang jelek. Semangat dalam mengembangkan ilmu. Ambil pelajaran dari siapapun. Tadi sudah kita jelaskan. Segala hal itu pelajaran,
Setiap orang itu guru, ambil pelajaran. Termasuk dari muridmu, kalau kamu guru, ambil pelajaran dari mereka. Segala hal itu ayat-ayatnya Allah yang bisa dibaca. Dan ilmuwan itu harus membiasakan diri nulis. Tidak cuma ngomong. Tulisan lebih monumental, manfaatnya bisa lebih luas. Kalau cuma ngomong kayak gini, hanya yang pas hadir mendengarkan yang dapat manfaatnya. Tapi kalau jadi tulisan semakin luas. Ya mungkin hari ini ditambah, kalau ada rekamannya bisa kok Pak. Ya hari ini modusnya sudah ganti pakai rekaman segala. Tapi maksudnya lebih monumental kalau ada tulisannya. Kalau sama murid tadi sama ya, niatnya hanya untuk Allah. Kemudian tidak mutungan. Apa bahasa Indonesia nih mutungan itu? Pokoknya nek ana murid elek terus wis. Nah itu berarti mutungan. Muridku ini kurang ajar semua. Enggak. Itu namanya mutung. Enggak. Jadi sebagai pendidik harus sabar. Ya memang tugasnya untuk bikin yang tidak beres jadi beres. Kalau nyari yang beres saja, ya namanya bukan pendidik. Jadi tidak enggan mengajar muridnya, meskipun muridnya tidak ikhlas. Itu cuma tidak ikhlas. Banyak yang nggak cuma tidak ikhlas. Perhitungan hari ini. Banyak murid yang hari ini itu merasa bahwa, loh guruku, dosenku yo harus manut apa kataku, saya bayar dia dibayar cara berpikirnya begitu sekarang banyak. Maka enggak, relasinya tetap relasi cari ilmu, terus mencintai ilmu, mencintai mencari ilmu, dan mencintai pencari ilmu. Kita semua pencari ilmu, kita harus saling mencintai. Jadi dengan levelnya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dengan adabnya masing-masing. Terus guru harus mempermudah penyampaian materi. Jangan punya prinsip kalau bisa bulet kenapa dibikin mudah. Ya, karena banyak loh yang punya persepsi kelihatan keren kalau ngomongnya nggak dipahami. Cah iki ngomong apa? Nah itu rasanya kok keren, enggak? Jangan pakai prinsip itu. Nanti dalam filsafat ada filosof namanya Occam. Occam ini punya teori gunting, dikenal sebagai Occam Razor. Teori ini bilang kalau ada dua konsep, dua teori, dua ide, isinya sama, kalau ingin milih mana yang lebih benar, cari yang lebih simple. Itu pasti lebih benar. Semakin gagasan itu bulat, biasanya semakin jauh dari kepastian kebenaran. Kalau orang ditanya kok jawabannya bulat bertele-tele, itu kemungkinan benarnya kecil. Tapi kalau jawabnya cepat, tegas, lugas, itu biasanya lebih mungkin benar. Nah itu teorinya namanya teori gunting, Occam Razor ya. Kamu juga begitu. Sama lah kalau Mas kemarin kemana? Oh kemarin itu Pak, saya sudah mau berangkat. Tapi di tengah jalan itu sudah alamat itu sudah. Ya, jadi begitu narasinya panjang itu alamat sudah. Oke, jadi itu. Jadi jelaskan yang mudah, terus bersungguh-sungguh untuk memberikan pemahaman. Tidak sekedar kalau kamu besok jadi guru, nggak sekedar ya tugasku ngajar, tapi tidak ada sungguh-sungguhnya, tidak. Serius peduli sama yang diajar. Terus meminta murid untuk selalu belajar. Jangan cuek, jangan besok kalau kamu jadi guru jangan terserah kamu mau baca atau tidak baca urusanmu, tidak begitu. Harus selalu peduli. Terus kalau ada muridnya yang tidak cocok ya dinasehati. Terus tidak pilih kasih kayak tadi. Rendah hati dan lemah lembut. Membiasakan diri yang baik-baik di depan muridnya. Terus berusaha membantu murid-muridnya. Terus ini terus-terusan ya, waktunya mau habis. Oke, ya yang
Selanjutnya peduli. Peduli itu bukan berarti ikut campur apa saja, tapi kalau ada yang tidak beres dari anak didiknya, ya dicoba ditelusuri. Dan panggillah muridmu dengan nama yang baik. Jangan dikasih julukan yang jelek-jelek. Mahasiswaku yang itu loh, si gondrong itu, si sopo yang tidak pernah mandi itu loh, si ya itu disebut yang jelek-jelek. Enggak. Sebut dengan yang baik-baik. Ada juga akhlak terhadap buku. Ini kamu sering tidak berakhlak sama buku. Sama buku aja Mbah Hasim nyuruh kita berakhlak. Yang pertama, ilmuwan itu haus buku. Tidak ada yang cuek sama buku. Kalau ada buku bagus itu mesti tidak bisa tidur dia. Apalagi tidak kuat beli. Ya, gimana caranya dapat buku itu? Nah, itu semangat ini menunjukkan ciri kamu ada bakat jadi ulama, jadi ilmuwan. Jadi semangatlah, kejar terus, bila perlu pinjam. Kalau temanmu pelit ya dipinjam dulu, bilangnya belakangan. Ya, nanti kan Gus Dur pernah bilang di antara orang yang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan bukunya. Karena biasanya buku itu kalau dipinjamkan tidak kembali. Ciri ini orang bodoh itu meminjamkan buku. Tapi ada yang lebih bodoh lagi, sudah pinjam buku dikembalikan. Oke. Itu iya. Sudah dapat buku harusnya dimiliki, lumayan, malah dikembalikan lagi. Tapi tidak begitu kalau Mbah Hasim. Kalau pinjam buku, pinjamkan ke orang yang tidak merusak buku. Kan ada temanmu itu sembrono kan, ngerusak buku, atau waktunya mau ujian nih, belum bikin kerpean kecil-kecil itu, sobek aja bukunya. Ada loh yang gitu, bukunya disobeki hanya untuk kepentingan ujian. Itu berarti tidak sayang buku. Ada yang di kamar bukunya dipakai tatakan teh, ya kan? Kalau mau pakai teh kayak gini, taruh di atas buku. Ini lumayan Pak, datar Pak, dipakai ganjelnya meja. Itu tidak sayang buku. Nanti di atas buku ada macam-macam, wes ada payung, celana dalam, ada itu. Wah, itu alamat itu kamu tidak sayang buku, tidak menghargai buku. Cirinya ulama itu menghargai buku. Terus ya, malah katanya Mbah Hasim, kalau kita sedang mutola'ah atau menyalin buku, jangan diletakkan di atas tanah dalam keadaan terbuka, di pangku, untuk menunjukkan hormat. Itu adab, ya situasional. Di pangku kalau bukunya towable itu ya berat. Cari meja kalau bisa kecil, lebih menghargai, apalagi Al-Quran. Terus teliti dan jeli dalam membeli buku, biar hasilnya bukan maki-maki. Beli buku terus, waduh ternyata halaman berapa kosong, halaman ini kosong, itu kan hasilnya maki-maki akhirnya. Jadi telitilah, jelilah. Apalagi judulnya apa, isinya apa. Saya sering beli buku kayak gitu. Oke, judulnya apik ya, begitu dibeli karena plastikan sampai rumah, alah isinya. Nah itu berarti tidak jeli, harus jeli. Terus syukur-syukur kamu bisa setiap kali belajar, nulis, baca itu dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Ada sakralnya, ada ritualnya. Itu berpengaruh dalam perasaan kita, positioning diri kita ini jelas. Tapi kalau antara ngobrol sama belajar sama itu tidak ada bedanya, itu biasanya kurang mantep. Lebih mantep itu yang bila perlu kamu ada kostum sendiri kalau belajar, pakai baju yang itu mungkin lebih sakral momen belajar itu. Jadi oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.